Pada zaman dahulu di kerajaan Jenggala ada seorang kesatria yang amat sangat rupawan bernama Raden Panji Asmara Bangun. Raden Panji Asmara Bangun ini adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana, yaitu seorang putri dari kerajaan Kediri. Sepadan dengan sang suami yang rupawan, istri Panji Asmara Bangun ini sudah terbukti kecantikannya yang paripurna. Di dunia ini tiada bandingannya, pasangan yang sangat serasi bagaikan Dewa Kamajaya dan Dewi Rati yang menjelma ke Mayapada turun dari kahyangan yang indah permai. Kakanda, saya tebak rasa sayangku ke kamu. Pilih 1 sampai 10. Pasti 10. Salah, sing bener 2. Loh, kok cuma 2, Dek? Duh iya toh mas, dualem banget. Ah, iso ae sampean iku, Dek. Namun beberapa hari kemudian sang Panji Asmara Bangun pergi meninggalkan kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Galuh Chandra Kirana ditinggal pas lagi sayang-sayange. Sopo sing kuat nandang kahanan, sopo sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayange, pas lagi jero-jerone we milih dalan liyane. Sopo sing lho? Gak nyanyi Ham, gak enak anakmu. Ya apa sih, Rek? Aku iki jaket mulai kok tambah di marekno musik iki piye to? Gak enak Ham, fales. Loh, aku iki juara loh. Ning lomba-lomba nyanyi iki sak Jawa Timur, sak Indonesia, sak internasional, sak bumi, sak Mars. Aku iki juara siji. Gak tumon nang TV walai Ilham. Loh, kandhani, ya apa sih? Aku ngene iki tampang-tampang iki jujur ae nek tampang-tampang bojo iku ora enak. Gak enak yo Ilham yo. Loh, sila, tak kandhani ya. Ngerti artis-artis sing nang Indonesia iku ah? Ngerti Ham, gak ngerti gak ono Ham, Wah, gak ono. apa saiki zaman modern. Artis padha wae, ono penyanyi sing tak favoriti ya. Ariel Noah. Iku ngerti ya biyen belajar nang sapa? Ya lho. Loh. Lho gak ngerti Gak rek? enak Ham, gak enak Ariel Loh. Noah. Awado Loh. Ham. Iku ngono ya. Sing belajar iku aku rek. Masa gak percaya? Gak percaya Ham. Srek ya apa lah aku ngene iki wis usaha mbujuki wis gak iso ternyata dibujuk ya wis bal aku gondok tak ndalang ae wis urus. Membuat Galuh Chandra Kirana merasa gegana, gelisah, galau merana. Akhirnya karena tak bisa menahan rindu yang menggebu-gebu, sang Dewi jatuh sakit. Ia selalu memikirkan kepergian sang suami yang dicintainya. Hatinya pun merasa sangat menderita. Tega benar, Kakanda Panji Asmara Bangun meninggalkan diriku. Begitulah kata hatinya. Padahal cinta Panji Galuh Chandra Kirana kepada suaminya tiada taranya. Tiada suatu pun yang dapat dipakai untuk membandingkan kebesaran kecintaan putri kepada suaminya. Dapat dibayangkan betapa sakit hatinya Galuh Chandra Kirana karena derita yang tiada tertahankan. Penyakit yang diderita sang Dewi Galuh Chandra Kirana makin lama nampaknya semakin berat dan gawat. Tubuhnya menjadi sangat kurus, wajahnya nampak seperti mayat, pucat seperti kapas. Oleh karena itu, sang Raja Lembu Ambiluhur segera mengadakan sidang paripurna untuk membicarakan keadaan sang putri serta kepergian sang Panji Asmara Bangun. Pada persidangan yang sangat penting ini, semua anggota kerajaan, para patih, menteri bupati, dan para nayaka praja lain tiada satupun yang ketinggalan. Raja, ini semuanya sudah kumpul. Kita sudah 1 jam 34 menit 26 detik menunggu. Kok belum dimulai-mulai, Raja? Iya nih, padahal kita sudah menghabiskan makanan yang sudah disuguhkan kepada kita.
Tapi sidang ini tidak kunjung dimulai-mulai. Aku sampai ngantuk dan bosan menunggunya. Kita harus sabar kawan-kawan. Memang ini aku juga sudah bosan. Tapi kita sudah harus kompak. Kita harus kompak menunggu pada saat raja menyampaikan isi sidangnya. Aku lurek wis kuru. Aku ket mau wis mangan ya. Wakeh mau suguhan. Sampai aku wareg tapi awakku ra lemu-lemu. Iki piye rek? Raja wis ket mau teko. Kabeh teko. Menteri teko. Nayaka Praja teko. Tapi ra dimulai-mulai iki piye to rek? Aku sampai ngantuk rek. Wis lah, meneng wae wis. Gimana pun kita harus menunggu raja menyampaikan isi sidangnya. Oh, baik-baik. Maka dari itu sidang akan segera dimulai. Karena kalau tidak dimulai itu bukan sidang. Karena ini merupakan sidang, maka akan kita mulai. Ayo, mari kita mulai. Kenapa aku jadi kesel ya? Baik raja, maka dari itu jika ada yang penting maka harus segera disampaikan. Kalau tidak, percuma dong kita duduk lama di sini. Betul sekali. Memang ada hal penting yang akan kita bicarakan. Karena hal yang penting perlu dibicarakan. Dan kalau hal yang tidak penting maka tidak perlu dibicarakan. Aduh raja, gimana toh? Pulang yuk, pulang. Sabar rek, sabar. Nah kita mau dari dulu sudah nunggu kok gak dimulai-mulai. Ayo raja, segera ceritakan apa isi sidang ini. Iya, akan kuberitahu. Jadi begini. Raja menceritakan kejadian yang terjadi pada Raden Panji Asmarabangun dan Dewi Galuh Candrakirana. Dalam sidang paripurna ini, akhirnya diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunungsari berusaha mencari Raden Panji Asmarabangun yang pergi hilang dan tak kunjung kembali. Sebab hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit sang Dewi Galuh Candrakirana dapat disembuhkan. Mengemban tugas yang cukup berat dari sang Raja Jenggala, maka sang Panji Gunungsari pun segera berangkat untuk menunaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang satria, dengan diiringkan oleh kedua orang abdinya yang sangat setia, yakni Banca dan Doyo. Demikian sesudah utusan raja meninggalkan persidangan, maka segera persidangan itu dibubarkan. Sang raja kemudian masuk ke dalam sanggar pemujaan, memohon kepada dewa yang menguasai alam raya ini, semoga Jenggala selalu dalam keadaan tentram dan damai tanpa ada halangan rintangan. Musik masih. Info dan asik. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Ini dengan sikapmu, apakah karena ku insan kekurangan murahnya kau mainkan? Oh,
seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu sanggup bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Aku buka untuk mencintaimu. Oh, mungkinkah diri ini dapat mengubah bumi yang memutih menjadi permadani, seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu sanggup bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Aku buka untuk mencintaimu. Raden Panji Asmarabangun pergi menyamar karena ingin melihat keadaan rakyatnya. Di tengah perjalanan, Raden Panji Asmarabangun beristirahat di sebuah goa. Karena merasa penasaran, ia masuk lebih dalam ke goa. Namun tiba-tiba pandangannya memudar dan dia tidak sadarkan diri. Ketika ia siuman, ia sudah berada di dalam raga seorang pemuda. Dan di sisi lain, tanpa diketahui oleh Nayaka Praja dan Sentana Praja, dengan diam-diam Dewi Lakir Kuling meninggalkan Jenggala untuk mencari kakak iparnya, Raden Panji Asmarabangun, dengan satu tekad tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan Panji Asmarabangun. Dewi Ragil Kuning masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, demi cintanya kepada sang kakak Dewi Galuh Candrakirana. Dan ketika Ragil Kuning melewati sebuah gua dan ia melihat sesuatu, kemudian ia mendekatinya, dan ternyata itu adalah barang-barang milik kakandanya. Dengan semangat, ia masuk ke dalam gua tersebut. Pada suatu pagi di rumah sakit, sepasang suami istri sedang bersedih. Bu, kita ini sudah berbulan-bulan menunggu anak kita siuman. Mungkinkah ada harapan anak kita siuman? Iya loh Pak, aku iku loh kepengin dilo anakku iki wis siuman. Ndang pengen areke iku mlayu-mlayu maneh. Wis dolan nandi-nandi. Tapi loh, iki bekne anakku iki kena corona bekne yo Pak. Corona sing anyar iku lho Pak. Loh, jangan begitu Bu. Anakku ini nggak terkena penyakit apa-apa. Apalagi Omicron itu penyakit apa sih Bu? Omicron itu atau Omikron itu? Ndak mungkin anakku ini terkena Omikron.
Karena anakku hidup di desa ini juga selalu mematuhi protokol kesehatan. Dia ini cuma batuk pilek biasa. Kan ibu tahu sendiri, di desa kita kan cuacanya panas dan dia juga sering lari-lari. Mungkin saja dia kecapean atau masuk angin, jadi dia batuk pilek. Aku yakin dia tidak sampai terkena penyakit Omicron. Duh, Pak. Duh, sik tala. Saiki yo wis akeh arek iku lho sing jenenge opo mang Omicron. Itu lho, Pak. Aku wedi nek misale anake kita itu ya kena Omicron. Wes, Alah, Pak, aduh. wes Bu, wes, jangan diteruskan. Bapak ini tahu, Bapak ini sedikit-sedikit juga tahu tentang penyakit. Nggak mungkin anakku ini terkena penyakit seperti itu. Aku adalah bapaknya, aku tahu isi hatinya, pasti dia cuma masuk angin. Nggak mungkin terkena penyakit-penyakit seperti itu. Dia ini sudah dewasa, sudah besar. Dia nggak mungkin. Aku yakin. Mari kita berdoa bareng. Semoga dia nggak sampai terkena Omicron tadi. Duh, Pak. Tapi kalau misalnya dia kena Omicron beneran loh, Pak. Mampus aku rek. Ojo mampus gitulah Bu. Wis ta, anak ini itu titipane Tuhan nang kene. Wis, gimana pun pasti Tuhan punya rencana buat kita dan juga anak kita. Aku yakin dalam waktu dekat anak kita pasti akan sembuh. Percaya sama Bapak. Yo, sebenernya sih aku gak pengen percaya tentang Omicron, Pak. Tapi aduh, Pak, akeh kepikiranku. Wis beban. Gini ae lho Bu. Wis ya, kita ini dititipi anak oleh Tuhan. Maka harus kita jaga. Kita pasrahkan saja kepada semuanya kepada Tuhan. Tuhan punya rencana sendiri untuk kita. Aku yakin anak kita akan segera siuman. Ya semoga ae, Pak. Amin. Dan ketika Pak Budi dan Bu Ella melihat anaknya yang berbaring di peranjangnya, mereka sangat senang mengetahui bahwa anaknya sudah siuman. Pak, Dilon anakmu iki lho. Loh, kenapa Bu Kenapa? Dilon. Loh, Duh, ya Allah, alhamdulillah. Siuman, Pak. Wa syukurillah ya Allah. Anakku siji-sijine sing ganteng ya Allah. Alhamdulillah sudah siuman. Aku wis kangen banget. Saya ini dari dulu ya Allah sudah memohon kepadamu ya Allah agar anakku ini segera siuman, dan sekarang kamu kabulkan ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Alhamdulillah ya Pak, anak kita wis siuman. Wis semoga ae kedepane gak bakal koyo ngene maneh, Pak. Iya Bu, punya anak satu-satunya Bu, paling tak sayang Bu, meskipun sedikit jelek Bu. Pak, yo apa saiki kene mulai ae. Nanti kita adain syukuran gawe entit. Loh, iya pasti Bu, pasti akan saya adakan syukuran Bu, pasti Bapak akan adakan syukuran besar-besaran buat anak kita nanti agar ndak kena penyakit-penyakit lagi atau omicron itu, biar nggak sampai terkena keluarga kita juga Bu. Loh, tapi yo kita harus waspada. Kita yo harus cuci tangan, jaga jarak, gawe masker. Wong bapakmu saiki ae gak gawe masker. Yo weding kok yo apa engko nek misale kena maneh. Ya kena aneh yo sano, moro-moro was koyo ngono iku wis. Bu, aman ae Bu, aman. Iki lho, lihat ae Bu. Hidungku iki lubangnya kecil Bu. Hidungnya dia juga lubangnya kecil Bu.
nggak mungkin Omicron bisa masuk itu. Aku sama anakku ini hidungnya besar tapi tenang aja, kecil, lubangnya ini kecil, nggak mungkin Omicron bisa masuk. Tanpa masker pun Omicron sudah nggak bisa masuk, Bu. Alah irung-irung. Dilon irungnya anakmu segede gaban kowe. Nggak apa-apa, Bu. Kan aku sudah bilang tadi toh ya, kita punya anak satu-satunya. Meskipun sedikit jelek ini nggak apa-apa, Bu. Ini juga anak kita, titipan dari Tuhan, harus kita syukuri. Yo iya toh Pak, tapi yo masa kita harus melihat dari hidung. Wong gini tuh loh Pak, penyakit bukan dilihat dari hidung. Yo masa tekone lewat hidung ngono. Tancen yo Pak. Aku ini baru sadar dari siuman. Kalian nggak kasihan tak sama aku? Aku kok malah kalian dihina jelek gini loh Pak, Bu. Ya Allah, aku ini baru siuman. Kalau bisa ya dipakai apa tuh? Kalau bisa saya dibelikan mainan baru atau dikasih apa? Kok malah dibilang jelek, Bu? Alah kakean kepengin kon. Wis ayo mulai. Kira-kira aku iki nang kene lapo yo? Kok sing diceritakno iku tok iku lapo aku nang kene? Yo mbo. Lapo kon ndek ngono? Loh, aku nang kene iki wis gagah prakoso. Aku nang kene numpak kuda iki lho. Aku mbok asli nang Jagong siji lho. Tapi mbok moro-moro paling iki kuda kurang anut mbek aku ya. Melayu tutuk kene. Loh, sik lah, aku iki pembelaan. Loh, sik babal aku iki lho nang kene cegak lho. Awakmu lo kepedean ndek kene. Lho, kan aku iki wis mlebu tutuk kene. Ya wis kudu diceritakno lah, titik-titik ngono lho. Ya kepedean. Lho, aku delok lah. Aku nggawa keris. Aku putih, nggawa kuda, wis nggawa anteng aku iki nang kene tapi gak diceritakno ya loro ati aku. Alah, percuma ganteng gak duwe apa-apa ae. Lho, aku iki duwe, delon kerisku iki lho. Delon kerisku. Nang kene ana widodari loro, iku munu seneng karo aku tapi gak tak trimo. Aduh, duh. Mosok sih widodari? Lho, iya takono widodari lah. Sayange widodari ku isin. Soale wingi ya njaluk tak goncet gawe kuda, tapi sayange kuda niki lho mek iso ditumpahi wong siji. Wong iku nggondo akhire gak gelem maro nang aku, tapi asline niku seneng mbek aku. Iyalah, geleme yo acting. Lho, iki lho Mas kuda delon kudaku iki guyu. Mergo apa? Saking gantenge. Kudaku tok lho jaranku iki lho ganteng. Apa maneh aku delon aku luwih ganteng toko iki lho delok sing mangap iki ket digawe mangap ya untune jiro lupat lho ya untune jaranku wake untune iki papat lho luwih ganteng jaranku timbang iki lan ambek aku ya jelas kalah ado ya aku iku kudu diceritakno lah ya opo lah alah sik gantengan bojoku lho ya opo sik aku kepinero sik bojomu iku sing ndi sik aku kepinero aku lho ganteng kok ngene mosok ana sing ngalahno aku ah Pak dudu ono kegantenganmu iku lho ya apa ana sing wani ngelawan kegantenganku iki ta aku iki wong wis sepuh tapi pesonaku gak iso ilang wong bojoku nomor 1 wong aku padamu Pak Kaya saiki ayo coba rada tuwek titik po langsung ilang wis salah aku iki awet enom aku iki duwe kesaktian delok kerisku kare kerisku tak buka kabeh wedok-wedok termasuk sampean Bu Ella pasti ngenekno aku pasti iso ambek aku meskipun gak tak goncet tak kongkon nang pinggire jaranku lho gelem saking terpesonane ambek ketampananku iki wis enggak makasih loh sik lah sik aku nang kene ndelok gedang iku gedang nang kene ya iku mono ngeloki aku terus setiap aku lesu gedang iki lho moro nang aku dilon cedek terus marani aku terus gedang iki dan aku gak bakal keleson kaya bojomu ayo iso kaya ngono gare gedang iki moro terus ayo dieloki widodari luwih ganteng teko iki ayo sing mbok iki digawe kok ngene iki untune jiro lupat mripate nang disor terus ndelok opo ya ndelok uwit iki paling duh yo aja ngono lah lah wong iki lho duwe perasaan pisan yo sakno sing gambar yo
sakno sing gambar sing pulang mulai sekolah iku lho. Sakno gambar sampai sorup-sorup iku lho kon gak ero. Oh iya sih lali aku ya Allah. Iya ya. Iki ngono ya digambar yoan. Loh, lah iki ya di perasaan nek ngomongno perasaan ojo baper lah dadi arek iku. Gak nek awakmu ya wis gak. Loh, iki lho delon lah. Iki Aduh, ngono ya ono. wis, Lho wis. iki lho gak diceritakno ta yoan. Iki lemak lapo diwarna coklat. Iki lapo kok Duh, cocotmu lho wakeh, Loh, Mas. Wis gak ta. apa-apa, wis ta iki lho lihat dilakon lah, delon iki lho. Wake ngene kok gak diceritakno pisan. Aku iki mewakili kabeh gambar nang kene sing gak diceritakno. Atiku lara. Yo mbok, yo awakmu. Walah, wis ancen mungsu wedok iku ra enek menangi kok. Wis tak duduhi, lanang-lanang iki tak duduhi. Nek mungsu wong wedok wis gak mungkin iso menang. Wis. Aku saiki kate ngurus anakku. Sak marine siuman ya kudu rene syukuran lah. Lah apa ngurusi awakmu? Akhirnya keadaan Entit sudah membaik dan sudah diperbolehkan untuk pulang. Entit dan kedua orang tuanya pulang dengan begitu senang. Dan beberapa hari kemudian Entit sudah sehat dan dia kembali mengurus pertaniannya. Entit sendiri adalah seorang pemuda yang suka bekerja keras. Kegemarannya bertani, beternak, tiada tandingannya. Kepandaiannya dalam bidang pertanian ternyata tidak tanggung-tanggung. Dia ingin memberi contoh bahwa hanya dengan kerja keras manusia itu selainnya dapat berada di antara manusia yang lain. Bermalas-malas dengan harapan mengharapkan karya orang lain adalah perbuatan yang tidak terpuji. Info nih masih. Lagu dong. Jenuh iki masih. Masih. Loh, masih. Masih. Loh. Masih. Loh. Mbak I. Loh, joget. Sina. Loh, lagu masih ndang. Kul wali suwen. Tambangan sepiku tanda senang marangmu, karena ku terpuruk sendiri dalam hampa, dan kau datang merubah cerita. Aku nemui totari motomu kembang pelangi. Hadirmu dalam hidupku beriku warna dari kisah masa lalu yang pernah terluka. Pernah terjatuh, ku pernah ditinggalkan, pupus cerita, tinggallah impian. Maha sempurna Tuhan, kirimkan kau untukku kekasih yang tulus, dan kisah kelamku kini hilang terhapus. Dalam hatiku yang tak direkandeng, yo pakalekaneng. Tuhan, terima kasih hadirkan penjaga hatiku yang selalu setia menemaniku. Yo pakalekaneng. Tuhan, terima kasih hadirkan penjaga hatiku yang selalu setia menemaniku.
Ketika Dewi Ragil Kuning sadar, ia berada di sebuah kebun. Kemudian, ia bangun dan berjalan menyusuri kebun tersebut. Wow, betapa indahnya desa ini. Sawah yang berderet-deret, gunungnya yang menjulang tinggi. Rasa letih dan lesu serasa hilang melihat pemandangan ini semua. Semoga saja aku dapat segera bertemu Kak Panji. Ketika Dewi Ragil Kuning asyik menikmati pemandangan yang mempesona itu, tiba-tiba datang petani muda. Dan di hari yang sama, Entit juga pergi kebun. Seperti biasa, dia akan memantau kinerja para petani dan juga alat-alat pertanian. Dan saat Entit berjalan melihat sekeliling kebun, tiba-tiba ia dikejutkan oleh seorang perempuan yang berpakaian sedikit aneh. Dan betapa terkejutnya ketika Entit mengetahui bahwa perempuan itu adalah adiknya, Ragil Kuning. Betapa terkejutnya Ragil Kuning ketika menyaksikan ada makhluk yang sangat buruk di hadapannya. Ia menjerit keras-keras dan berusaha lari akan minta bantuan. Naudzubillah min dzalik. Iki hantu ta setan iki siluman. Hai Nona, jangan menggerutu. Aku yang tampan rupawan ini bukanlah hantu. Lihatlah, kakiku saja masih menginjak tanah. Hidungku masih ada, mataku masih ada, gigiku mempesona. Heh, gak usah sok pede ya kamu itu. Lihat, hidungmu tuh loh udah kayak segede Gunung Monas. Ada tak Gunung Monas? Loh, wah, kelihatannya Nona ini sudah tersepona dengan pesona yang saya miliki. Apalagi tersepona dengan hidung saya ini. Wah, memang hidung saya ini ajaib banget ya. Wes, kon elek. Kon kate lapon dek kene. Loh, yang saya tanya adalah sampean Nona, kenapa bisa ada di sini? Ya terserah aku lah. Kan aku putri. Aku mau kemana aja ya udah terserah aku. Emang urusan kamu? Putri dari mana Nona? Aku ini putri kerajaan ya. Jangan sok tahu kamu. Kalau boleh tahu, putri kok seperti ini? Kalau di zamanku sih, putri itu ya kelihatannya modern banget. Stylenya sangat mempesona. Kalau sampean sih, mohon maaf Nona, seperti ibu-ibu yang ada di dapur. Sudah. Kamu manusia apa enggak? Loh, aku ini manusia kok. Sudah aku jelaskan. Nih loh, badanku masih lengkap. Oh, ya udah. Syukurlah aku bertemu manusia kalau gitu. Tadi aku kira kamu siluman loh pertamanya. Masya Allah Nona, kamu ini sungguh tidak punya adab banget ketemu orang baru. Ya udah, nama kamu siapa? Oh iya, mau kenalan rupanya. Enggak, sekalian minta nomor WA. Dih, pede. Loh, kan aku kan ganteng, tampan dan sangat mempesona. Ya udah, kamu itu asal pemuda sini apa enggak sih? Loh, kamu lo belum tahu namaku siapa. Ayo, lupa ya. Ya, kita kan baru pertama ketemu. Kamu lupa. Kamu lo tanya padaku tapi belum tak jawab. Gimana sih? Aduh, gini kok katanya putri. Nggak level. Hihihi. Ya udah, tinggal kasih tahu nama aja, susah banget sih. Oke. Karena kamu adalah orang cantik Nona, dan aku kelihatannya tertarik padamu, maka akan kuberitahu namaku. Tapi tidak nomor WA ya. Aku kasih tahu. Namaku Entit. Entit? Apakah ada yang aneh Nona dari namaku? Ini pemberian dari orang tuaku tahu Nona. Apakah kamu menghina namaku? Ya sebenarnya nggak menghina sih.
Cuman kayak aneh aja. Loh. Apakah kamu asli desa sini? Loh, iya Nona, aku ini Entit. Orang sini pasti tahu semuanya dengan namaku, karena aku bukan orang yang suka berbohong. Aku ini asli warga sini nih, 100% warga sini. No KW-KW klub. Ada yang bisa aku bantu Nona? Kelihatannya kau begitu letih meskipun cantik. Modus terus saya, Mas. Gini loh, Mas. Saya di sini itu mau mencari kakak saya. Kakak saya menghilang, Mas. Loh, kakak atau pacar ini kok dicari? Kakak, saya bilang kakak ya kakak. Oh, biasanya sih kalau kakak itu ya dicari bareng-bareng. Kok kamu sendirian? Pasti itu pacar kamu ya. Kepo, Loh, gak apa-apa, jujur aja sama aku Nona. Pasti rahasiamu akan kujaga, asalkan kamu mau kencan denganku. Astagfirullahaladzim. Wes. Gini loh, Mas. Ragil Kuning menceritakan kepergian kakaknya, yaitu Raden Panji Asmarabangun. Entit sebenarnya tiada lain adalah putra Raja Jenggala bernama Raden Panji Asmarabangun yang baru meninggalkan kerajaan Jenggala dan menyamar sebagai makhluk yang buruk rupa. Tidaklah mengherankan kalau Entit sendiri menjadi terkejut ketika melihat sang Dewi Ragil Kuning berada di telatah yang rawan itu. Hatinya bagai diiris dengan sembilu, mengingat semua yang ditinggalkan, dan melihat tekad adiknya untuk mencarinya. Ia merasa sangat khawatir, karena tempat ini sangat berbeda dengan tempat tinggal di kerajaannya. Tempat ini lebih modern dan lebih kejam dibandingkan dengan kerajaan. Sang Panji merasa terpanggil untuk menghancurkan kejahatan-kejahatan ini, dan merasa mempunyai kewajiban untuk melindungi adiknya sendiri, si Dewi Ragil Kuning, dari segala tindak angkara murka. Baiklah Nona, akan kubantu kau mencari abangmu. Kelihatan saya sih pacar tapi. Namun sekarang kamu menginaplah di salah satu rumah penduduk di sini. Kamu nggak bakal tipu aku kan? Enggak Nona, aku akan membantumu. Lihat mukaku, masa kelihatan seperti orang pembohong? Kan aku sudah bilang tadi, aku nggak pernah bohong. Aku ini adalah orang yang jujur. Baiklah kalau kau mau membantu. Tapi aku di sini mau tinggal di mana? Ya kali aku mau tinggal di kebun. Gak mau. Iya, aku akan menempatkanmu di rumah salah satu penduduk di sini. Tapi sebelum itu kamu harus ganti baju deh. Bajumu aneh tahu. Heh, jangan sembarangan ya kamu itu. Bajuku ini paling modern, paling cantik, paling rupawan. Paling modern kata siapa? Kamu itu zaman old, zaman dulu banget, zaman purba. Aduh, belum. Ayo, aku belum selesai lu. Ayo, kamu ini bajumu seperti ibu-ibu yang sedang masak di dapur tahu. Kalau zaman sekarang itu baju gitu sudah dijadikan buat keset. Kamu tahu keset? Heh, kamu jangan sembarangan ya. Aku ini putri kerajaan. Alalala, Dibilang apanya putri kerajaan dari mana kamu ini? Kelihatannya aja gak ada kok dari putri kerajaan. Menghayal kamu ya, mimpi ya. Kalau saja aku bisa membawamu ke masa lalu, aku akan melihatkan betapa kuasanya aku di zaman dahulu. Oh, mengerikan. Aku gak takut sih. Ya sudah, sekarang aku harus apa? Sekarang kamu akan ku di mana ya? Enaknya di mana ya? Kamu pengennya rumah yang gimana sih? Ya terserah, salah satu penduduk di sini juga nggak apa-apa. Oh, ya sudah. Kamu menginaplah di rumah Pak Demang. Baiklah, tapi aku harus ganti baju dulu
seperti perkataanmu tadi. Iya, kamu ganti bajunya di sana. Kalau kamu nggak tahu rumahnya Pak Demang, rumahnya di seberang sungai itu. Tinggal belok kiri, lurus wae. Asik-asik. Metu kono belok kiri lurus wae. Rasanya wang sepion musing Aduh. marai ati Aduh hatiku. tambah bebani. Aduh ya Allah, hatiku. Wes. Hatiku. Iki dalange melok ae Hatiku ket loro. Gak apa-apa ya? Bu Sinden, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa Wes. Ham, gak apa-apa. Aku oleh bolo, info nih bolo. Wis lanjut. Aku manggodok. Kenapa awakmu Ham gondok iku? Mau aku kepingin titiknya nyerong leh. Lho awakmu gondok iki lho glodok iki lho. Glodok ae. Iku kekuatanku. Kekuatanmu Iku wis apa? kekuatanku iku. Jarene Aku- kekuatanmu keris. Kayak apa Anjir, ayo? keren. Kayak apa? Gak. Ngerti Ultraman nah? Iya Ngerti ngerti Ultraman? Ham, ngerti. Nah, iku biyen sing nguryaku. Wes kan, saiki gelut. Lho, aku iki pengen titik-titik nyanyul, tapi arek ku nolak ae Ojo padahal Ham, suaraku wis enak. ojo gak enak yo. Gak enak yo Ilham yo. Oh ya kan. Enak tak gak enak rek? Ayo nah lanjut ditutupno. Wes. Suaraku niki sae napa awon? Suaraku kula niki sae napa awon? Jati iki lho, selek Gak enak belas. Itu ya. Saiki lho jati mbese ngute gesuk guyu kan mau kok. Lah yo. Ayo sapa sing menyangkut? Ayo. Sapa ayo? Sapa? Sakno iki rek ya Allah, telon pinggir iki lho sing goceli ya Allah, tangane kemeng ya Allah. Jati lho selek loro. Guyu rek ya Allah, sakno rek. Jati iki lho selek loro akeh Ham. Ho, glodok ae ya cepetan. Allah. Dor. Wis, mari dang wis. Wes Ham. Oh, Oh, nggih. Nggih. Lanjut. sambil berjalan ke rumah Pak Demang, Ragil Kuning menceritakan kepergian kakaknya, yaitu Panji Asmarabangun. Namun, Entit bertingkah seolah bodoh amat dan pura-pura tidak mengerti akan cerita yang disampaikan oleh Dewi Ragil Kuning. Bahkan, Entit berpura-pura jatuh cinta kepada Ragil Kuning. Ternyata usaha ini berhasil, dan Ragil Kuning tidak melarikan diri lagi ataupun takut kepadanya. Bahkan, ada semacam perasaan tenang dan damai berada di sisi Entit yang jelek rupa itu. Akhirnya mereka berdua bersahabat. Dengan baiknya, Sang Dewi Ragil Kuning merasa mendapatkan seorang sahabat yang sangat baik di penggembaraan ini. Entit pun yang tak lain adalah Panji Asmarabangun, juga merasa sangat suka dan gembira. Sebab ia mendapat memberi perlindungan kepada adiknya tanpa diketahuinya. Namun, Entit membuat seolah-olah dirinya jatuh cinta kepada Ragil Kuning dengan tujuan agar senantiasa melindungi adiknya itu. Pak, diloken anakmu wis mulih. Iki lho dungarene, yamene wis mulih. Durung surup-surup, moro-moro mulih ae. Lapo arek iku? Lho, Pak, diloken guyu-guyu dhewe kaya wong gendeng. Jangan-jangan dia kesurupan. Pak, Bu, aku pulang. Kon lapo, Tit? Yamene kok dungarene wis mulih. Tapi sadurunge cerita, awakmu pasti luwe ambek haus kan? Wis ngombe sik saiki. Gak mau Pak, gak mau Bu. Entit gak mau makan, gak mau minum. Entit diet. Sok-sokan diet kontit. Loh, gak apa-apa dong Bu. Lihat, perutku aja udah buncit. Aku ini kan pengen dilihat wanita itu kelihatan sispek, ganteng. Hidungku juga mau ku dietkan, biar hidungku jadi kempes, nggak seperti Pinocchio. Kamu ini Dit, manut dong sama ibumu. Minum sana, makan dulu sana. Nggak mau. Intinya aku nggak mau makan, nggak mau minum.
Wah, wah, wah. Bener nih. Dia kesurupan hantu yang ada di kebun itu. Wis, saiki critakno. Lapo kon iki bertingkahane koyo ngene iki? Tadi Bu, tadi Pak, aku melihat seorang gadis cantik sekali. Aku mau menikah Bu, Pak, sama dia. Beneran nih apa yang ku bilang. Jangan ya nak. Bu, Entit mau nikah ya sama gadis itu? Ora. Iku pasti siluman. Itu wong. Tapi bukan hantu Pak, bukan hantu Bu. Kakinya saja tadi menginjak tanah. Dia cantik banget. Aku suka. Mimi. Kamu ini gak pernah bicara aneh. Baru kali ini ngomong aneh-aneh. Mana random lagi minta nikah. Iya, Pak. Anakmu iki lho ora jelas saiki. Saiki critakno dapat Tit. Ini ya Bu, tak ceritakan. Tadi Entit bertemu dengan wanita yang sangat cantik. Terus aku jatuh cinta deh sama dia. Kan sudah wajar, aku udah dewasa. Masa aku nggak boleh cinta sama belahan hatiku? Emang wanita beneran Tit? Beneran Pak. Dia tadi kan sudah aku bilang, dia masih injak tanah, cantik, bagian tubuhnya sudah masih lengkap, hidungnya mancung, tapi nggak besar seperti aku, tangannya putih, badannya putih, rambutnya mempesona. Duh, lo. Sik. Pak, iku koyo ciri-cirine iku lho, Pak. Iku Rina yo. Iku lho, Pak, anake Bu Suro iku lho. Iya mungkin Bu. Bukan Pak, Bu. Pokoknya bukan gadis ini. Mana ada gadis ini secantik dia dan menarik hatiku. Sebagai bapakmu sih setuju-setuju aja. Tapi alangkah lebih baiknya beritahu dulu siapa anak itu, rumahnya mana, dan apa dia setuju menikah sama kamu. Bapak santuy aja. Pokoknya gadis itu cantik banget. Pasti dia mau sama aku. Dia lo udah aku gombalin. Aku melihat bapak dulu katanya ibu. Dulu bapak sering gombal, jadi aku meniru bapak dong. Hehehe, dadi flashbacknya pas biyen niku. Wis. Tit, saiki critakno. Kon petuk gadis iku ndek endi? Pasti areke gak gelem lah dadi istrimu, kon welek ngono. Loh, mau Bu. Dia pasti mau sama aku. Lihat, hatiku ini sudah aku coret. Karena nggak ada yang bisa masuk ke hatiku selain dia. Kamu tahu Bu, bahwa ini adalah salah satu pengorbananku untuk mendapatkan dia. Kalau aku nggak niat sama dia, aku akan mati. Gak wis. Paling yo areke gak gelem ambek awakmu. Welek. Ah Bu, jangan gitulah Bu. Aku kan udah dewasa Bu. Aku juga sudah suka sama dia Bu. Sama cinta juga sama dia. Masa nggak boleh Bu? Kamu lo baru sehari ketemu dia. Gimana mau jatuh cinta? Loh, Ibu tahu nggak? Ada lagu Cinta Satu Malam. Oh indahnya. Nah itu Bu. Saya juga di sini juga bisa Bu. Cinta satu pertemuan satu pandangan Bu. Kan itu lebih asyik, mempesona. Entit kemudian menceritakan kisah pertemuannya dengan ragil kuning di pinggir kebun. Namun, kedua orang tuanya tidak menyetujuinya karena sadar akan kondisi fisik. Karena Entit dirasa bagaikan cebol yang merindukan di bulan. Pak, Bu, setuju kan kalau aku menikah sama perempuan yang cantik tadi? Namanya ragil kuning Bu. Setuju ya? Ora, Tit. Konsek cilik. Tidak Entit.
kamu belum cukup umur untuk menikah. Bu, lamarkan ya bu. Wis tak kandhani rungokno bapakmu iku lho. Kamu itu lo belum cukup umur. Wis kerja sing giat sik. Gawe nafkah gawe istrimu, gawe cukup engko gawe pernikahanmu, Tit. Ah, nggak mau pak, nggak mau bu. Pokoknya aku harus nikah sama Ragil Kuning. Kalau enggak, sekarang malah diambil itu sama Dian, Nando, dan siapa lagi tuh namanya Sauki tuh. Paling ganteng dia di desaku. Aku takut kalau diambil sama Sauki, perutnya juga sama besar sama aku. Takutnya kan Ragil Kuning itu kan senang sama perut buncit. Aku malah kalah sama Sauki. Cari yang lain kan banyak. Rani, Tasya, atau Sasa juga boleh. Ah, boleh nikah ya bu? Ora. Boleh nikah ya pak? Enggak, Tit. Boleh kawin ya pak? Bu? Enggak. Ah, kalau begitu aku pergi saja. Aku nggak diizinkan nikah. Aku juga bisa mencari pasanganku sendiri tanpa persetujuan bapak ibu. Aku akan meninggalkan bapak dan ibu. Selamat berpisah. Goodbye. Wah, gimana ini bu? Ayo kita kejar. Lah, Tit, sik, Tit, ojo ngambek. Entit yang ngambek pergi keliling untuk sekedar membagikan ilmunya untuk orang-orang sekitar. Di sisi lain, Ragil Kuning merasa nyaman tinggal di rumah Pak Demang. Munculnya gadis yang cantik jelita membuat geger para pemuda di desa ini, yang memang sudah terkenal dengan pemuda-pemuda yang barbar. Bahkan, Anggara petani muda yang terkenal tak lain adalah rival dari Entit, juga jatuh cinta kepada Ragil Kuning. Demikian pula Bagas, Enggar, dan Pak Bangun. Mereka saling bergunjing tentang Ragil Kuning. Saat itu, di tempat makan dekat perkebunan milik Entit, terjadi huru-hara. Karena dua bujang, yakni Bagas dan Enggar bertengkar. Hehehe, Bagas, Enggar, ayo berhenti, jangan berkelahi. Biarkan kami Pak Bangun, akan kuhajar orang ini. Biarkan kami Pak Bangun, biar ku tinju mukanya orang ini. Ayo, coba kalau berani. Hehehe. Ayo, sini maju. Kamu sekalian berhenti ya. Kalau tidak mau berhenti, akan kuperkarakan kau. Apa masalahnya hingga berkelahi sesama teman begini? Ayo jawab. Aku pengen tahu apa yang membuat kalian sampai marah satu sama lain dan ingin bertengkar dan ingin meninju muka satu sama lain. Ayo jawab. Pak Bangun, pantaskah kelakuan Enggar itu pak? Dia akan merebut tunangku, biar ku hajar dia. Sembarangan kau. Sabar kataku. Betul begitu Gar? Sebaliknya Pak, dia yang merebut tunanganku. Lepaskan Pak Bangun, akan kuhajar orang itu. Ayo kalau berani. Sudah. Di daerah kita ini kan banyak sekali perempuan-perempuan cantik, berbadan tinggi, berkulit putih. Kalian kan masih bisa memilih mereka. Jangan sampai karena wanita kalian bertengkar seperti ini. Kalian sudah dewasa. Jangan sampai kalian membuat kaum lelaki malu di hadapan kaum perempuan yang bisa
membuat hati laki-laki menjadi hancur. Kalian sebagai lelaki harus menunjukkan harga diri kalian sebagai seorang lelaki di depan seluruh kaum wanita. Kalian jangan bodoh. Perebutan gadis yang sama. Siapa sebetulnya gadis yang kalian idamkan itu? Ragil kuning. Dungu, Ragil itu sudah punya calon suami tahu? Kalian tahu nggak calon suaminya siapa? Belum. Siapa Pak Bangun? Tidak lain, calon suaminya adalah Bangun Satrono. Waduh, kurang ajar orang ini, Gar. Kalau begitu, sekarang marilah kita bersatu melawan orang ini. Baik, mari kita kroyok bandit tua ini. Kedua pemuda itu berkelahi melawan Bangun Satrono yang memperebutkan Dewi Ragil Kuning. Datanglah petani muda, rival Entit, Anggara. Seperti Pak Bangun, Anggara juga dikeroyok pemuda itu. Untunglah Entit segera datang untuk menolong. Setelah tahu maksud 4 orang itu yang ingin mempersunting Ragil Kuning, Entit jadi marah, maka Entit juga ikut berkelahi dengan 4 orang itu. Bagas, Anggara, dan Pak Bangun. Kau masih mau mengganggu Ragil Kuning kesayanganku? Hah? Apakah kau mau berurusan denganku? Masih mau kau mengganggu Ragil Kuning? Hah? Enggak, Tit. Aku kapok. Kau juga kapok, Anggara? Tit. Entit, Ragil Kuning untuk saya ya. Engkau akan kuberitahu teknologi pertanian terbaruku. Kau pikir aku tidak punya alat dan cara yang lebih canggih daripada dirimu? Salah besar, say. Aku punya guru yang bisa membuatku pintar, yaitu Bunda Fitri, cantik dan pintar, yang membuatku bisa membuat alat-alat canggih lebih darimu. Pasti kau hanya omong saja. Kalau begitu, buktikan. Oke, sip. Antet nih, senggol dong. Ih, temannya sayur-sayuran. Hahaha. Sip, itu sekali. Anggara dan Entit sibuk menyiapkan alat-alat dan strategi agar bisa menjadi pemenang. Anggara menanam tanaman bayam, sawi, pakcoy di ladang dengan pupuk yang super. Dalam memupuknya, Anggara menggunakan sprayer robot elektrika untuk menghilangkan hama, alat yang sudah lumayan canggih dalam hal pupuk. Kayaknya aku nih yang menang. Secara alat-alatku udah canggih. Pasti Entit kalah. Pede aja dulu ya kan. Sedangkan Entit ingin memperkenalkan cara baru dalam membudidayakan tanaman khususnya sayur-sayuran. Entit menanam sayur-sayuran dengan cara hidroponik, cuma menggunakan paralon, rock wall, netpot, sama vitamin buat tanaman. Keuntungannya banyak banget, hemat bahan, kuantitas dan kualitas lebih unggul, pengendali hama lebih mudah. Fiksi, ini aku yang menang. Dapat Ragil Kuning sekaligus mengedukasi orang-orang nih. Makasih banget kepada guruku Bunda Fitri yang telah mengajariku ilmu-ilmu seperti ini. Akan kumanfaatkan betul ilmu yang telah diajarkan kepadaku. Terima kasih banyak Bunda Fitri. Dalam kurun waktu 1 bulan, tanaman keduanya sudah siap dipanen. Mereka menyediakan hasilnya panen dalam wadah tanpa memberitahu siapa pemiliknya. Pak Bangun, Bagas, dan Anggarlah yang menjadi juri. Ini ada 2 hasil tanaman nih. Coba kalian pilih dan masak. Punya siapa yang punya kualitas bagus? Ayo pilih. Pasti punya aku sih. Aku yakin. Mereka bertiga mengambil keduanya untuk dimasak, dan tibalah saatnya mereka memilih mana yang lebih enak.
Aku sih pilih B. Aku juga B. Apa ya? Aku apa ya? Aku takut memilih. Takutnya aku salah memilih. Tapi enakan yang B sih. Seharusnya kualitas top pokoknya. Terbukti kan? Punya aku yang paling the best pokoknya. Oke, aku sudah menang. Aku pergi dulu ya. Bye-bye. Heh, Pak Bangun. Kenapa engkau diam saja? Lihatlah Entit. Ya kali gadis cantik itu bakal jadi istri pemuda jelek rupa. Baik, Anggara. Hei, Gas, Gar. Mari kita lihat kelakuan Entit. Kalau perlu, kita lapor sama Pak Demang. Ayo, kita berangkat. Demikianlah perselisihan kecil sampai dengan besar tidak dapat dihindarkan lagi. Semua berusaha untuk memperebutkan Dewi Ragil Kuning yang cantik jelita itu. Tua muda, kaya miskin dan tampan jelek. Setiap hari yang diperkuncingkan hanya si Dewi Ragil Kuning. Bagaimanapun juga di daerah tersebut jadi semakin kisruh. Perbedaan pendapat dan perkelahian terus berlangsung di mana-mana. Entit selalu berusaha untuk melindungi Ragil Kuning. Siapapun yang mencoba berani mengganggunya, ia siap untuk membelanya. Mula-mula memang banyak para pemuda yang meremehkan si Entit yang buruk rupa itu. Tetapi ternyata tidak satu pun yang mampu menandinginya. Tidak ada seorang pun pemuda yang mampu mengalahkannya. Akhirnya orang-orang menjadi jera dan takut kepada si Entit yang buruk rupa itu. Saat itu, Ragil Kuning sedang berada di tepi sawah. Kagum sekali akan sawah Entit yang dipenuhi tanaman aneka macam. Ia terkejut ketika Entit sudah berada di dekatnya. Aku sudah menang. Aku pede aja. Ragil Kuning pasti memilih aku. Entit, tahukah kau penanam sani yang daunnya besar-besar itu? Ceritakanlah, Tit. Bolehkah aku kenal dengan dirinya? Semua itu hasil tanamanku, Manis. Kau tertarik padanya ya? Mintalah semua hasilnya. Kalau perlu, diriku pun bersedia kau bawa. Jangan menggoda aku, Tit. Tit, tahukah kau penanam si kacang panjang? Daunnya subur, buahnya panjang. Ceritakanlah, Tit. Bolehkah aku kenal dirinya? Tanamanku. Kamu tahu kan? Itu semua adalah tanamanku. Jadi, kalau mau kenalan, disinilah orangnya. Jangan menggoda aku, Tit. Aku sudah punya pacar. Tit, tahukah kau pemilik kerbau itu? Badannya gemuk, tanduknya perkasa. Ceritakanlah, Tit. Bolehkah aku kenal dengan dirinya? Ragil Kuning, cantik, manisku. Semua itu milikku. Kalau kau mau menjadi istriku, akan kuberikan semua ini, Ragil Kuning. Sudah kubilang aku sudah punya pacar. Tidak, Tit. Nanti Kang Mas Panji nanti marah. Apakah aku kurang kaya? Maukah Manis menjadi istriku? Tidak mau, Tit. Kau dimarahin nanti Pak Demang. oleh Pak Demang. Lagi pula kakakku belum ketemu. Tetap tidak maukah kamu menjadi istriku, wahai Nona? Wis tak kandhani, Tit, enggak. Kalau begitu, terpaksa aku menggunakan kekerasan. Apakah kau tidak bersedia menjadi istriku, wahai Nona? Apapun yang terjadi, aku tak bersedia menjadi istrimu, Tit. Aku sudah punya pacar. Oh, kalau begitu,
Kutangkap kau. Ah, jangan, Tit. Ah, Rek. Iko lho deloken entit iko lho. Ket awal ket mau lho yo. Ngejar arek wedok wayu ngono. Padahal lho ket mau yo arekku sebenarnya kudu sadar diri rek. Arekku wis welek ya. Udele moncong, wetenge puncit, irunge kewedhe, lambene judir ya Allah, kok ya gak delok awake sik lho. Sing wedok wayu ngono. Lah iya Kres. Iku mono asline yo areke yo gak iso ngoco. Paling nang omane iku gak ana kaca, Kres. Rek gak oleh ngono, Rek. Ya apa lae? Entit iku ya tanggane kene. Ayo didukung lah. Gak oleh koyo ngono. Aku sing ngintip teko kene iku tuh guyu Rek. Mosok kalian iku yo gak guyu Rek. Lho, iku lho aku lho ndelok entit ya sing narani arek wedok wayu koyo ngono. Ya gak ndelok nek raine iku yo kurang pas. Tapi arek yo ken mau maksa wae nang wong tuane yo ngejar nang wong wedok mau padahal wis ditolak. Tapi kok yo sik diterusno ayo yo lucu. Lah yo apa iki? Asline aku yo sakno tapi yo wis aduh dadi tangga sing becik ku yo wis ayo didungano ngene lho wis. Ditungano apa, Kres? Ditungano ndang minggat arek ya. Ya gak ngono pisan rek. Gak ngono pisan ayo didungano cek arekku ndang oleh jodoh. Engko bebeke nek sing wedok ayu, putih, dhukur, engko anake sok ganteng utawa ayu, kan ya wis diwuruhi to tentang gen-gen kan iso ganti. Sing asline elek iso dadi ayu, sing asline elek iso dadi ganteng. Kan ngono iku kan iso pergabungan gen to. Oh iya sih. Aku iya eling pelajaran iku. Suwon ya Kres wis dikandani. Iya, wis, ayo wis macul maneh yuk. Ragil kuning lari terbirit-birit melewati jalan desa yang sepi. Entit terus mengejar. Kalau hampir dekat, Entit pura-pura terjatuh. Tetapi, kalau agak jauh dengan Ragil kuning, ia pura-pura berteriak sambil mengumpat-ngumpat. Kepergian Raden Panji dari Jenggala dan Dewi Chandra Kirana dari Kediri menggelisahkan Kediri. Maka diutusnya putra raja Kediri yang bernama Raden Panji Asmara Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmara Bangun. Ia pergi menjelajah hutan dengan diikuti oleh 2 punakawan yang bernama Banca dan Doyo. Sampailah mereka itu di suatu goa dan menemukan barang-barang milik Panji Asmara Bangun. Panji Gunung Sari adalah kekasih Ragil Kuning. Ia tidak menyangka bahwa kekasihnya itu juga meninggalkan kerajaan. Mereka bertiga terdampar di sebuah kebun dengan keadaan dengan suasana yang begitu aneh. Yo, Doyo. Ayo yo apa sih? Celuk gas maur. Tala. Ndang lah, suwen. Tala iki. Kul huwale. Suwen. Sing salah kon niku lho. Oh, ki lho wis, tanganku gak iso yo sengklek. Aku yo gak iso sih asline lho. Iki lho tanganku muter-muter. Lho aku lho ketot delok. Nah, wis lanjut. Lapo iki? Sila. Lapo? Sik, aku iku kate cerita. Aku iku kate cerita ngene lho. Rasane desa iki kok yo tambah suwe tambah aneh yo. Lapo yo? Yo, betul juga sih. Iki di kebun tapi kok ada suara musik-musik sing aneh ngono. Musik apa yo? Aneh. Gak welas temenan. Ngene lho, suwe-suwe aku ya bosen nang kene. Wis kangen mboke Sento, aku wis kangen digaweno mangan. Sampai wetengku iki jendul lho ngene tapi aku getot kok tenang. Aku iki getot meskipun wetengku jendul iki gara-gara mboke Sento. Aku yo kangen mboke Sento ngene iki. Wedi, aku pengen iku didulang lho. Aku iki mangap terus iki njaluk didulang. Yo mingkem mola.
Gak iso aku digawe mangap lho, mangap iki lho. Oh, suwe-suwe tak jejeli watu nang lambemu. Lho, delok iki wis ngene tapi ana pelindunge untukku lho, gede-gede iki 2 lu 4 6 6 3 tambah 3 6 ya. Iya 6 ya. Oh ya wis berarti 6. Oh, untukku wis merotoli berarti liyane iki. Mekari 6 e. Wis untuk gak jangkep, gak iso ngitung. Isoke lapo kon? Isokku ah. Isokku iku carane ya. Isokku iku mangan teko mbok sento iku isokku mangan. Hehe. Mangan terus saya dilon perutmu iku lho. Lho, masih yo perutku ngene kan aku gatot. Oh, gatot. Aku iki gatot lho. Hidungku ngene gatot pisan iki tung tung tung. Lho, ya gatot iki tung 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 tung. Tapi yo nek diomong-omongi yo aku yo rindu sama si Ruden lo Kang. Anakku terkecil itu loh Kang, baru pandai bicara sedikit-sedikit. Oh, itu Tuan Panji dateng Kang. Loh, Tuan Panji dateng. Emangnya dateng nang ndi? Iku lo teko cepetan lah. Loh, nanti sih, lo iki lo. Ya, kan gak digulung kan? Ya, makanya aku goleki mau nanti asline. Wah, ya apa? Mas ojo metu-metu ae lah, digulung sik lah. Aku iki gak ono. Boy. Loh, nang kene lho sapa yo? Aku kate nyritakno sapa iki? Selamat aku gawe iki. Makasih sing gawe. Loh, ayo. Loh, ndak digulung iki. Loh, ndak digulung rek. Ya Allah, ojo metutut ae. Tersepon ambek aku ya, gulungan masih. Info dong. Nah, lo ala iki. Piye iki kok ora ngono ya Allah, ya Allah. Suwen ya. Iki apa ayo? Nek golong sing cepetan, ndang. Sing gulung ngantuk. Iya iki wah ya apa lae. Wah iki ya apa rek sing golong iki ngantuk Dek apa enek-enek diapakno kene iki? Iki nih sik talak cak. Oh ya wis ayo. Lapo yo. Lapo yo. Kene lho. Mudine aja ceramah to. Iya. Ojo ciuman. Lho yo lali. Oh, aku iki dudu ngomong. Wah, yo wis kene. Ngene apa? Bisik ngene apa? Yo iki engko sing golong iki ayo dikerjai ae. Oh Cek iya. gak ngantuk. Iya, sing golong ket mau cek gak meneng ae ya. Wis ngene rek. Aku ya asline rada ngantuk iki. Ya apa nek musike diputer ae? Ayo. Ya apa rek musike? Siapa musik? Musik, info. Siapa? Sinden, Bu Sinden. Halo Sinden. Iya, Halo. Ham. Halo. Siapa? Aman. Ya wis mulai dong. Musik. Bla bla bla. Joget. Ayo. Ayo cak, joget cak. Beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Bagaimana Tuhan sekasih dia pada beta. Inikah Tuhan rusuh, ya Tuhan ambil dari beta. Bagaimana ya, beta bahagia sayang. Dan kebanyak sayangnya, mau hidup dengan beta selamanya. Beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta.
Ore. Ya doyo. Ngene wis gak ngantuk ayo ya. Bener ya? Wis gak ngantuk iki sing golong iki. Ya. Dor, wis gak ngantuk ketane. Hei. Aku iki ya jaken rek nek guyon iku jaken. Aja mbok gawe dhewe. Oh, nggih Raden. Ngapunten Raden. Nggih, siap Raden. Monggo jenengan. Ya wis. Monggo jenengan. Ya wis rek, tak tutupne ya. Betul Paman. Desa ini kayaknya bukan di area kerajaan deh. Jangan-jangan kita pindah ke alam lain nih. Semoga saja kita nggak pindah ke alam jin ya. Soalnya aku takut banget sama yang namanya jin-jin siluman atau setan. Den, kalau tidak bertemu di desa ini, saya mohon pulang dulu. Raden saya sudah rindu. Wis, kamu nekat ae. Memangnya rota dalane mulih teko kene. Tugas seorang abdi negara, abdi kerajaan, yo memang abot. Kita harus mencari Kang Mas Panji dan Dinda Chandra Kirana sampai berhasil. Akan murka Baginda bila kita pulang dengan berhampa tangan. Enggih betul Raden. Ngapunten, adik hamba Raden, bocah mawon tasik nangisan. Kados biasane. Maklum lah. Yugane sing ragil tasik lucu-lucune, imut-imute. Iya benar, wajar demikianlah orang yang sudah berkeluarga. Tetapi coba perhatikan, Bancak sepertinya aku mendengar seorang wanita menjerit. Ah Raden leres, enten estri kang dikejar-kejar kali lari jal Raden. Oh Raden, bocah lo badhe mriki Raden. Iya, biarkan saja ia menuju kemari. Aku berkewajiban menolong wanita itu. Apalagi wanita itu cantik. Pasti akan kutolong. Sampeyan iki Raden. Kok ya sik kobrai Raden. Arep modusi cah wedok. Gapo bocah Bancak. Kan saya ini anak yang ganteng. Jadi bebas dong modusin cewek. Nggak boleh gitu dong Raden. Saya ini juga dikasih dong Raden, biar ada tambahan lagi. Hehe. Wis, mari. Ah benar. Kalau tidak salah, wanita itu Adinda Ragil Kuning. Tapi kok bajunya aneh gitu ya? Bukan seperti seorang putri. Kan biasanya pakaiannya kan mewah dan penuh emas-emasan. Sekarang kok jadi aneh gini ya? Ragil Kuning dikejar oleh Entit. Ia terus lari. Akhirnya, ia berjumpa dengan tunangannya, yakni Raden Gunung Sari. Sementara itu, Entit masih bersembunyi di sekitar tempat kejadian itu. Raden. Lah nopo Raden, sampean meneng mau niku Raden. Mau kan sampean sampun bilang toh, nek sampean niku ngomong. Kok saniki sampean meneng mau niku lah nopo Raden? Mari kita tunggu dulu apa yang akan dikatakan Dinda Ragil Kuning. Kang, tolonglah aku. Aku dikejar oleh Entit, Kang. Loh. Ternyata sampean tak mau sing dikejar ambek wong-wong mau. Iya. Loh, kok sinten sing wani ngejar sampean? Jenenge sinten? Si Entit itu loh, Kang. Walah, Entit ta sing ngejar sampean mau. Kamu jangan ngelucu. Semua orang di desa ini mengenal Entit. Tolonglah aku, Kang. Wah, kalau kula kudu ngadepi Entit ya. Pikir-pikir dulu, tapi ini kan wis koyo ngene. Sampeyan niku ana apa sih? Nek niku duwe perlu apa kok tutuk kene iku? Sampeyan niku ya tutuk kene iku maksude apa? Lah apa? Aduh,
Aku heran sampai niku nang kerajaan yo enak-enak. Kok yo totok kene iku lapo? Rasane enek opo sih kok totok kene iku? Aneh. Rasanya aku pernah melihat dirimu. Loh, siapakah yang ada di belakangmu itu, Kang? Hahaha, ini saya Doyo. Kamu kan adik Raja Kediri bukan? Wah, kenapa tadi nggak bilang pada aku? Dengan siapa kamu berdua di sini? Hanya berdua saja Raden Ayu. Nggak mungkin. Kalau berdua saja sih. Yang satu itu kan Kakanda Gunung Sari, bukan? Hahaha, kukira kau lupa. Rupanya masih ingat. Aku selalu ingat padamu loh, Kang. Aku itu padamu, Mas. So-so ae. Bisa aja ragil kuning. Kamu ternyata tambah cantik ya saiki. Tak kira wis lupa ya mbak aku. Ojo ngono lah, ojo ngono. Lapo? Wis ta, ojo modus ae, ket mau modus ae. Lapo sih? Loh. Areke wayu ngono iku. Iya, tapi ojo modus. Ku ngono ya wis duwe tunangan. Raden Panji Gunung Sari ku tunangan, ojo modus-modus. Ya tapi wayu lho, Bang. Lho, masuk ayu ngono. Kene gak oleh. Kene ku wis abdi, wis gak oleh ojo wis. Ojo. Lho, masih ayu. Iku lho tekku wis. Lho, nek ngomong teku iku gak apa-apa gawe teku lek ngono. Aku ya gak Iku lho apa-apa. tekku iku. Lho, Wayu teku. kayak ngono ya tekku. Ayo, sut. Ayo, sud. Sableng. Mane. Ayo, mane. Lho, iki gak ono dirijine. Ayo mane gak apa-apa wis. Ayo. Sableng. Aku mau apa? Aku putih. Aku kok gunting. Lho ya apa sih? Lho, aku gundul. Lho. Wis. Lho, aku berarti sing menang. Lho, aku sing menang. Iku munu nggenku saiki berarti. Iku munu nggenku. Sudah. Aku selalu ingat padamu loh, Kang Doyo. Hahaha. Mari bersembunyi yuk. Dah. Yuk Raden Gunung Sari ada acara. Doyo, ceritalah entit pemuda itu harus kau kejar, Doyo. Doyo dan Panca, carilah orang yang mengejar Dinda Ragil Kuning. Beraninya dia mengejar Dindaku. Baiklah Raden. Selamat bertemu. Sampai jumpa. Bye-bye. Sok lah, sini aja. Ojo nanti ndi. Wis ayo wis. Loh, kene ae kok mbek aku. Wis kene ya. Setuju ya kene ae. Gak wis Aduh, mulai. sik. Aku angel rek. Wis kene ae. Sesuk sengklek kabeh iki. Wis. Tidak disangka oleh kedua remaja yang tak lain adalah Ragil Kuning dan Panji Gunung Sari akan bertemu di desa aneh. Mereka yang sudah saling merindukan tak kuasa berkata. Tatapan mata dan air mata kedukaan adalah pertanda beratnya kerinduan yang mereka tanggung. Kanda, kenapa kau sampai di desa ini, Kanda? Aku diutus oleh Ramanda Prabu untuk mencari Kanda Panji dan Yunda Chandra Kirana. Bagaimana kau sendiri, Dinda? Dinda selalu khawatir akan kehilangan Kanda Panji Asmara Bangun. Sebab itu, walaupun Ramanda Prabu melarang hamba pergi mencari Kanda, Kang Panji. Nampaknya Dinda sudah lama di sini. Kok bisa Iya. Dinda di sini? Iya, Kanda. Hamba sudah cukup lama. Cukup merepotkan juga kalau di sini. Karena banyak yang jatuh cinta sih. Kan aku cantik. Apa? Jatuh cinta sama Dinda? Aku kan cemburu. Dia ingin memperistri Dinda, Kanda. Siapa yang berani ingin memperistrimu?
tepat di sini bukan aneh. Ada pemuda yang mau memperistihmu. Kau bersedia bukan? Jangan bilang begitu, Kanda. Cintaku hanya untuk Kanda Gunung Sari. Betulkah begitu? Iya, aku tuh sayang sama Kanda. Kan lebih baik jika mencari ban serep. Kalau ban bocor saja perlu ban serep. Masa kamu yang jati tidak butuh ban serep? Kalaupun tidak ada rotan, akar pun berguna. Ah, jangan memperolok-olok, Kanda. Nanti Dinda menangis. Tolonglah Dinda ceritakan Kanda Panji. Semua kejadian ini adalah salahmu sendiri. Mengapa kau begini berani mengembara seorang diri? Gunung Sari dan Ragil Kuning saling menceritakan pengalaman mereka. Entit pura-pura kalah berkelahi dengan Bancak dan Doyok dengan harapan dapat bertemu dengan Gunung Sari. Kedua orang itu berkelahi. Bancak dan Doyok membantu tuannya untuk memukul Entit. Namun Entit sangat tangguh. Ketika Gunung Sari jatuh tergulai, Entit duduk membiarkan musuhnya berdiri kembali. Heran benar. Mengapa pemuda jelek rupa itu begitu sakti, Raden? Iya, bagaimana usahanya, Raden? Aku merasa bahwa Entit bukanlah anak desa sini. Tidak mungkin anak desa ini mempunyai jurus silat yang sempurna. Jurus yang aku arahkan padanya mendapat balasan jurus yang lebih tinggi. Aku terpaksa keluarkan pusaka kerajaan Kediri ini untuk mempertahankan martabatku sebagai putra raja dan tidak sampai menurunkan harga diriku di depan Ragil Kuning. Iya, Raden. Jangan sampai pemuda jelek itu mempermalukan Raden di depan tunangan Raden. Gunung Sari menghungus keris pusaka kerajaan Kediri. Keris itu hanya dipergunakan untuk musuh yang sakti. Gunung Sari merasa bahwa Entit adalah pemuda yang sakti. Sebab itu, tanpa keris pusaka itu, ia tidak dapat mengalahkannya. Gunung Sari, sudah mampu berdirikah engkau? Entit, jangan menyombongkan diri karena kemenanganmu yang engkau peroleh. Kau lihatlah pusakaku ini. Hahaha. Jadi kau tidak tahu malu, terpaksa menggunakan keris jelek itu karena tidak sanggup menyaingi telapak tanganku, ha? Telapak tanganku ini adalah telapak tangan yang sangat kuat. Kerismu itu tidak akan mampu mengalahkan tanganku karena tanganku ini adalah tangan-tangan yang sangat kuat dan sakti mandraguna. Jangan lari, Entit. Ku akan binasakan kau oleh pusakaku ini. Entit dan Raden Panji Gunung Sari bertarung menggunakan segala kesaktiannya. Ketika Gunung Sari menusuk Entit dengan pusakanya, Bancak, Doyo, apa kalian tidak melihat Entit? Sungguh ajaib. Entit telah menghilang, Raden. Ternyata wong niki mboten wong sembarangan, Raden. Wong elek niku wau orang sakti, Raden. Bagaimana kalau Kanda, kau dapat mengalahkan Entit bukan? Dinda, ternyata Entit adalah orang yang sakti. Ketika Kanda menusuknya menggunakan keris kerajaan Kediri, ia menghilang. Tak seorang pun kuat menahan pusaka keraton ini. Tapi Entit bisa menahan keris yang telah ku keluarkan ini. Raden Panji Gunung Sari, Bancak, Doyo, dan Ragil Kuning mencari Entit. Mereka terkejut ketika di depannya berdiri Raden Panji Asmara Bangun dan di sampingnya seorang pemuda tergeletak pingsan. Di sampingnya yang tidak lain adalah Entit. Ragil Kuning. Kanda Panji, salahkah penglihatanku ini?
Kau tidak salah, Ragil Kuning. Akulah kakakmu, Panji Asmara Bangun. Raden, kami mencari Raden. Kenapa baru nongol sekarang ketika kami mencari Entit? Benar, Kanda. Katakanlah, apa yang sebenarnya terjadi? Raden, percayakah Dinda bahwa Entit itu pemuda desa sini? Ya, aku memang ragu-ragu, Kanda. Pemuda Entit itu aneh, jelek, seperti siluman, tapi berani sekali sama orang-orang di sini. Maafkan saya, Dinda. Entit tidak lain adalah diri saya sendiri. Kalau begitu, maafkanlah hamba Kanda. Kakak, jadi kakak yang berubah wujud menjadi pemuda jelek rupa. Kok bisa sih? Itu kebiasaanku sejak kecil, bukan? Kamu pasti tahu. Kami berdua minta maaf, Raden. Tadi kami telah memukili Raden. Nggih, Raden. Hamba nedhi pangapunten. Iya. Semua aku maafkan. Aku juga salah karena tidak melepaskan samaranku tadi agar kamu semua dapat merasakan kehidupan di suatu desa yang baru ini. Kehidupan baru, suasana baru, dan orang-orang yang baru. Tidak hanya tinggal di keraton saja. Kalian juga harus tahu bahwa di luar masih banyak kehidupan-kehidupan yang berbeda dari keraton kalian. Kehidupan yang lebih keras, jauh dari pandangan dan pemikiran kalian. Gunung Sari dan Ragil Kuning, Banca dan Doyo menceritakan kisah penggemarannya mencari Raden Panji dan Dewi Chandra Kirana. Raden Gunung Sari juga menceritakan kisah kepergian kakaknya, Chandra Kirana. Mereka bergembira karena sudah saling bertemu, apalagi ketika angket yang tak lain adalah Raden Panji memetik buah mentimun untuk mereka dan beramai-ramai memakannya. Suasana semakin semarak. Kakak, Dinda heran, kenapa Kanda tak mencegah pemuda-pemuda desa yang bersikap kurang ajar tadi, Kanda? Apa kau bilang? Tidak mencegahmu katamu? Aku mencintai dirimu kan? Itu berarti mencegah mereka. Kakak masih satu yang ingin Dinda tanyakan deh. Ya, apa Dinda? Kakak tadi kok ngejar-ngejar Dinda sih? Kenapa Kanda berbuat begitu? Saya melihat dari kejauhan Panji Gunung Sari berjalan menuju desa ini. Kecewakah kau bertemu Dimas Gunung Sari? Kenapa kecewa? Saya juga sangat geli melihat Panji Gunung Sari cemburu kepadaku tadi. Karena cemburu adalah tandanya Cinta. Kakak, mari kita pulang. Kak Chandra Kirana pasti udah menunggumu. Iya, Dinda Ragil Kuning, Gunung Sari. Memang kita harus segera pulang ke kerajaan karena aku juga sudah sangat merindukan istriku tercinta itu. Mereka saling berbincang-bincang tentang kisah mereka masing-masing. Ratu Kuning masih menyalahkan kakaknya yang menggodanya, ingin memperistrinya. Gunung Sari merasa bahagia sekali karena dapat menemukan calon kakak iparnya. Ketika berubah menjadi seorang Panji Asmara Bangun, dia melepaskan raga Entit dan mengembalikan sukma Entit yang aslinya. Dan beberapa saat kemudian, Entit mulai sadar dari pingsannya. Entit yang tak mengingat apa-apa menjadi sangat bingung karena dia bisa ada di dekat hutan bersama dengan orang-orang yang berpakaian aneh. Melihat raut wajah Entit yang bingung, Panji Asmara Bangun menceritakan semua kejadian yang telah terjadi. Panji Asmara Bangun juga memberikan petua-petua kepada Entit supaya menjauhkan diri dari segala perbuatan maksiat, yaitu mencuri, minum, makan royal, makan perempuan, main judi, dan lain-lain.
perbuatan terkutuk ini supaya benar-benar dihindari dan kembali ke jalan yang benar. Dan meminta Entit untuk kembali menggalak usaha dalam bidang pertanian, peternakan, supaya dikembangkan dengan baik-baik. Dan sikap saling menghormati dan mencintai sesama manusia. Perselisihan dan pertengkaran antara sesama manusia dihindarkan. Akhirnya, dengan perasaan lega dan gembira, kesatria tampan dan rupawan Panji Asmarabangun kembali ke kerajaan Jenggala dengan diiringkan oleh Ragil Kuning, Panji Gunung Sari, Bancak dan Doyok. Mereka menuju goa yang terletak di dalam hutan. Setelah sampai di depan goa, mereka saling berpegangan tangan, dan Raden Panji Asmarabangun mengucapkan sebuah mantra yang bisa membuat mereka kembali ke kerajaan Jenggala. Demikianlah selalah Raden Panji Asmarabangun kembali ke Jenggala. Maka Galo Candrakirana pun berangsur-angsur sembuh. Hatinya kini menjadi tenang dan tentram. Akhirnya bisa sehat kembali seperti sedia kala. Sukacita meliputi seluruh kerajaan Jenggala. Sang Raja Lembu Ambil Luhur sangat bersyukur bahwa putrinya kini dapat sembuh kembali. Demikian segenap para nayaka praja, senata istana dan segenap kawula di Jenggala. Merupakan sebuah kerajaan yang lestari, subur makmur, tenang, tentram dan damai. Tata pemerintahan berjalan dengan baiknya, serta roda perputaran ekonomi berkembang pula dengan baiknya. Ayo musik, Mas. Musik, guys. Loh, Mari Mas. wisan do dalange. Mari iki, Mas. Ya opo? Info. Ayo. Kolole. Beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Bagi banyaklah Tuhan, supasi dia beta. Indika tulang rusuk, Tuhan ambil beta. Bahagia sindang gaya, beta bahagia sayang. Yang bagi sayangnya, mau hidup dengan beta selamanya. Beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma beralih saja, cinta ini abadi selamanya. Beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jua. Cuma beralih saja, cinta ini abadi selamanya. Semarire akhire. Alhamdulillah. Demikianlah persembahan dari kami. Kurang lebihnya pangapunten nggih. Nggih. Alah wis ngantuk kabeh Wis ngantuk iki. Wis. Nggih pun.
kurang lebihnya kula kali rencang-rencang nedhi ngapunten. Kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buyar rek, buyar. Bye.